Bismillahirrahmanirrahim. Menurut catatan sejarah di dalam buku Peri Hidup Muhammad Rasulullah karangan Haji Zainal Arifin, kota Mekah atau daerah lembah Mekah dikuasai oleh suku Jurhum yang merupakan suku perpamanan keturunan dari Nabi Ismail. Kemudian setelah terjadi peperangan saudara antara suku Jurhum dengan suku Qoturo ya, yang sejauh menurut catatan sejarah merupakan dua suku seayah dan seibu. Dan peperangan itu dimenangkan oleh suku Jurhum dan bulatlah penguasaan lembah Mekah dikuasai oleh suku Jurhum. Namun seiring waktu kekuasaan pun berpindah, bukan lagi milik suku tapi orang perorangan. Terjadilah berbagai kezaliman dan terjadilah berbagai penistaan dan lain sebagainya di tanah lembah suci itu. Akhirnya mereka melarang suku Huja'ah yang pindah dari negeri Yaman akibat dilanda banjir pecahnya bendungan Ma'arib yang terkenal itu. Suku Huja'ah yang datang dari Yaman minta izin kepada suku Jurhum untuk tinggal di dekat rumah Allah. Tetapi orang Jurhum menolak. Maka terjadi perang antara yang baru datang atau imigran itu dengan penguasa lama. Akhirnya pihak yang lama kalah perang oleh suku Huja'ah, suku pendatang. Maka diusirlah orang-orang Jurhum dari Mekah. Sebetulnya kehancuran orang-orang Jurhum itu telah lama diramalkan oleh orang malah di antara cerdik pandai cendekia Jurhum yang baik dan soleh telah mengetahuinya. Kaum-kaumnya yang mabuk kekuasaan itu akan hancur dan terusir dari Mekah. Sebagai konsekuensi kekalahan mereka harus memilih untuk mencari selamat, dan mereka menjadi masyarakat nomaden. Mereka hidup di badiah-badiah di mana rumput hijau. Di sanalah mereka mengembalakan ternakan mereka. Namun sebelum Jurhum keluar dari kota Mekah, mereka menimbun telaga Jam-Jam sampai hilang bekasnya. Sebagai tanda kehormatan tidak ingin sumur Jam-Jam atau telaga Jam-Jam menjadi milik suku Huja'ah. Penimbunan sumur Jam-Jam menjadi rahasia mereka. Mereka tidak akan suka membuka rahasia tersebut. Sementara penguasa baru tidak tahu menahu soal sumur Jam-Jam. Berabad-abad lamanya telaga Jam-Jam terkubur pasir dan batu sampai satu ketika di zamannya Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW, melakukan penggalian. Itu pun dimulai ketika aku sedang tidur, katanya, di tempat dekat Ka'bah. Tiba-tiba datanglah kepadaku seseorang dan berkata, "Galilah Thayyibah." Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan Thayyibah? Namun orang itu pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Keesokan harinya aku tidur lagi di tempat yang sama. Dan orang itu datang lagi kepadaku dengan berkata, "Galilah Barrah." Aku cepat bertanya, apakah yang dimaksud dengan Barrah? Ia pun pergi begitu saja tanpa memberi jawaban.
Pada hari yang ketiga aku tidur lagi di Hijir. Orang itu lagi datang dan berkata, "Galilah Majnunah." Ketika aku bertanya apa yang dimaksud dengan Majnunah, ia pun pergi tanpa menjawab. Pada hari keempat aku tidur lagi di tempat yang sama, dan orang itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan Zam-Zam? Ia menjelaskan, sumur yang selamanya tidak akan pernah kering dan tidak akan berkurang airnya. Sumber air minum bagi jamaah yang sangat banyak jumlahnya. Sumur itu terletak di antara tahi ternak dan darah, di Nukratul Ghurab al-Asham, tempat yang dipatuki burung gagak, di Qaryatun Naml, tempat yang banyak semutnya. Setelah Abdul Muthalib memahami persoalannya dengan jelas dan setelah ditunjukkan pula tempatnya, ia yakin bahwa orang yang berkata kepadanya tidak berdusta. Ia lalu pergi bersama putranya yang bernama Al-Haris membawa cangkul. Pada saat itu ia belum mempunyai anak yang sudah menjelang usia dewasa selain Al-Haris. Banyak orang Quraisy yang mengetahui bahwa Abdul Muthalib hendak menggali sumur Zam-Zam. Mereka beramai-ramai mendatanginya dan menuntut, "Hai Abdul Muthalib, sumur itu adalah milik nenek moyang kami, Ismail. Kami mempunyai hak untuk menggali sumur itu." Abdul Muthalib menyahut, "Tidak, itu tidak boleh. Ini adalah urusanku sendiri, bukan urusan kalian." Mereka mendesak, "Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu menggalinya sendirian." Abdul Muthalib menjawabnya, "Kalau kalian mau tahu, akan kutunjukkan orang yang menyuruhku menggali kembali sumur Zam-Zam." Mereka bertanya, apakah ia menjelaskan di mana letak sumur tersebut? Abdul Muthalib menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban itu mereka lalu berkata, "Kalau begitu, kembalilah kamu ke Hijir, tempat kamu tidur dan melihatnya. Kalau ia benar-benar dari Allah, tentulah ia akan menjelaskan kepada kamu. Akan tetapi jika ia dari setan, tentu tidak akan kembali lagi kepada kamu." Abdul Muthalib pun kembali ke Hijir dan tidur di tempat yang sama. Orang itu yang beberapa kali datang, di saat ia sedang tidur dan mengulang lagi perkataannya. Menurut Ibnu Hashim, percakapan Abdul Muthalib dengan orang-orang Quraisy itu diriwayatkan atas dasar hadis yang berasal dari Imam Ali bin Abi Thalib karromahu wajhah mengenai penggalian kembali sumur Zam-Zam. Adapun riwayat yang dikabarkan Ibnu Ishaq agak berbeda. Setelah Abdul Muthalib berangkat bersama putranya, ia menemukan kerumunan semut dan seekor burung gagak yang sedang mematuk-matuk di tempat itu. Tempat itu terletak di antara dua berhala yang bernama Ishab dan Nayilah, yakni tempat orang-orang Quraisy biasa mengadakan upacara penyembelihan kurban. Ketika Abdul Muthalib mulai menggali kembali sumur Zam-Zam, banyak orang-orang Quraisy mendatanginya lalu berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu menggali tempat di antara dua berhala yang biasa kami gunakan sebagai tempat penyembelihan kurban." Akan tetapi Abdul Muthalib hanya berkata kepada putranya Al-Haris, "Jagalah aku hingga selesai menggali sumur. Demi Allah, aku akan tetap melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadaku." Setelah mengetahui tekad Abdul Muthalib yang gak bisa dicegah, orang-orang Quraisy pun membiarkannya menggali sumur itu. Dan ketika Abdul Muthalib menggali tempat itu, ia melihat air keluar dan ia pun bertambah yakin bahwa yang dikatakan kepadanya pada saat ia tidur di Hijir adalah benar. Abdul Muthalib terus melakukan penggalian sumur Zam-Zam.
Tiba-tiba ia menemukan 2 buah patung emas berbentuk rusa yang pada zaman dahulu ditanam oleh orang-orang Bani Jurhum ketika mereka hendak keluar meninggalkan Mekah. Selain itu ditemukan pula beberapa bilah pedang dan baju besi atau zirah. Melihat benda-benda itu, orang-orang Quraisy berkata, "Hei Abdul Muthalib, kami berhak memiliki barang-barang itu." Abdul Muthalib menjawab, "Tidak. Marilah kita bagi saja barang-barang ini dengan cara diundi." Mereka bertanya, "Undian bagaimana yang hendak Anda lakukan?" Abdul Muthalib menjelaskan, "Barang-barang ini hendak kubagi menurut hasil undian bagi 3 pihak, yaitu yang pertama Ka'bah, kedua aku sendiri, dan yang ketiga kalian." Mereka menjawab, "Baiklah kalau begitu." Abdul Muthalib lalu menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk pengundian, yang berupa anak panah tentunya, lalu menyerahkannya kepada seseorang yang biasa menyelenggarakan pengundian dengan cara dikocok, diputar di depan sebuah berhala yang bernama Hubal. Pada saat pengundian tersebut dilakukan, Abdul Muthalib tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah, Tuhan semesta alam. Pada hasil pengundian itu menunjukkan bahwa 2 buah patung rusa emas berhak diberikan kepada Ka'bah. Beberapa bilah pedang dan baju besi berhak dimiliki Abdul Muthalib. Sedangkan pihak ketiga, yaitu orang-orang Quraisy, tidak memperoleh apapun. Semenjak penggalian itu sebenarnya Abdul Muthalib tidak berniat untuk memiliki barang-barang berharga itu. Oleh karena itu, pedang-pedang yang diperolehnya dari hasil undian itu ia pasang di pintu Ka'bah, sedangkan 2 buah patung rusa emas dipasang di atas pintu Ka'bah. Menurut sebagian ahli riwayat, itulah emas yang pertama yang digunakan untuk menghiasi Ka'bah. Ibnu Ishaq dan para ahli riwayat lainnya mengatakan, sebelum munculnya sumur Zam-Zam pada zaman Abdul Muthalib, di Mekah terdapat beberapa buah sumur lainnya. Ibnu Ishaq menyebut jumlah nama tempat dan nama penggaliannya, lalu menerangkan sumur Zam-Zam dipandang lebih suci dibanding dengan sumur-sumur lainnya. Semua orang lebih tertarik mengambil air dari sumur Zam-Zam karena letaknya dekat dengan Ka'bah. Begitu juga karena airnya lebih baik daripada air sumur-sumur yang lain. Apalagi semua orang tahu bahwa sumur Zam-Zam adalah sumur Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdul Quddus Al-Ansari mengatakan bahwa para ahli sejarah menyebut banyak nama bagi sumur Zam-Zam itu. Yang pertama namanya Hajmatu Jibril, galian malaikat Jibril. Yang kedua Sakyallah Ismail, minuman dari Allah buat Ismail. Terus yang ketiga Barokah, artinya berkah. Yang keempat, nama lain dari sumur Zam-Zam itu adalah Sayyidah, yang dimuliakan. Yang kelima An-Nafi'ah, yang bermanfaat. Yang keenam Al-Majmah, yang dipertahankan. Yang ketujuh Safiyah, yang jernih maksudnya. 8 Barroh, seperti yang dalam mimpi tadi disebutkan Barroh. Barroh itu artinya yang banyak kebajikannya. Yang ke-9 Al-Afiyah, yang selamat atau sehat lah. Yang ke-10 dinamai Zam-Zam itu adalah Al-Mugjiyah, pemberi makan. Yang ke-11 disebut sumur Zam-Zam juga dengan nama lain Thahirah, suci. Yang ke-12 Haramiyah, sumur tanah haram. Yang ke-13 Al-Mu'nisah, yang menenteramkan. Yang ke-14 Ta'amut Tam, makanan lezat. Yang
ke-15 Syifaa'us Saqam, penyembuh penyakit. Yang ke-16 Sabiqah, sumur kuno. 17 Zabyah, kijang. Yang ke-18 Taktum, rahasia. Yang ke-19 Suba'ah, pengenyang. Artinya pengenyang tuh. Yang ke-20 Ishal, penyambung. Yang 21 Sarahul Abror, minuman orang-orang saleh. Yang ke-22 Aryatun Naml, sarang semut tadi yang sudah disebut. Terus yang ke-23 Hajmatu Ismail, galian Ismail. Yang ke-24 Hafiratul Abbas, liang galian Abbas. Dan ke-25 Nukratul Gurab, patukan burung gagak. Jadi kenapa sih sampai segitu banyaknya julukan sumur Zam-Zam? Inilah salah satu keistimewaan bahasa Arab. Kenapa sampai memberikan julukan yang begitu banyak, memberi banyak nama kepada sesuatu? Itu menunjukkan betapa penting dan tinggi nilai sesuatu itu. Sementara untuk arti kata Zam-Zam sendiri, orang-orang Arab berlainan pendapat. Karena saking banyaknya nama yang diberikan kepada sumur Zam-Zam, sumur tua itu. Ada yang berpendapat nama Zam-Zam diberikan karena banyak air di dalam sumur itu, satu. Kata Jam-Jamah di kalangan masyarakat Arab bermakna banyak atau kumpul. Ada pula yang berpendapat nama Zam-Zam diambil dari suara air. Yang lain juga berpendapat penamaan Zam-Zam diberikan oleh orang-orang Persia yang pada zaman dahulu sering berkumpul di tempat itu ketika mereka berziarah ke Ka'bah. Tapi menurut Al-Mas'udi, Zam-Zam adalah suara yang keluar dari tenggorokan orang Persia ketika mereka sedang meneguk air. Ia juga meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada pejabat pemerintahannya di daerah supaya menasihati orang-orang Persia agar menghentikan kebiasaan mengeluarkan suara, yakni ketika dia minum. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innaha la ta'amu ta'min wa sifa'u sakmim." Sesungguhnya air Zam-Zam itu menyedapkan makanan dan menyembuhkan penyakit. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar, berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis semakna berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang meriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khairu ma ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam fihi ta'amut ta'mi wa sifa'us sakmi." Yang artinya air terbaik di muka bumi ialah air Zam-Zam. Ia mengandung penyedap makanan dan menyembuhkan penyakit. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.